Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Abdul Roziki Arif, Muhdafid Afandi, Muhrizi Kamil Ramadhani, Muzainul Hasan Dwi Cahyono. Kami akan menjelaskan tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Yang A, definisi peran manajemen sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Peran manajemen sumber daya manusia MSDM dalam manajemen operasional mencakup serangkaian fungsi dan tanggung jawab yang berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Berikut adalah definisi peran MSDM dalam manajemen operasional. Ada 6, yaitu pertama perekrutan, 2 pelatihan dan pengembangan, 3 penilaian kinerja, 4 kompensasi dan manfaat, dan yang kelima hubungan ketenaga kerjaan, dan yang keenam pengertian perspektif. Yang nomor 1, perekrutan dan seleksi. MSDM bertanggung jawab untuk mendefinisikan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dan menyusun strategi perekrutan yang tepat. Mereka juga terlibat dalam proses seleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pekerjaan. Dan yang kedua, pelatihan dan pengembangan. MSDM bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dan menyusun program pelatihan yang relevan. Pelatihan dan pengembangan karyawan membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas operasional. Yang ketiga, penilaian kinerja. MSDM terlibat dalam proses penilaian kinerja karyawan secara rutin. Penilaian ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan bagi karyawan serta memastikan karyawan tetap berfokus pada pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, kompensasi dan manfaat. MSDM bertanggung jawab untuk merancang sistem kompensasi dan manfaat yang adil dan kompetitif. Sistem ini termasuk gaji, tunjangan, bonus, asuransi kesehatan, pensiun, dan manfaat yang lain yang dapat mempengaruhi motivasi dan retensi karyawan. Dan yang kelima, hubungan ketenaga kerjaan. MSDM berperan dalam menjaga hubungan yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. Mereka menjadi perantara dalam menangani masalah dan konflik yang mungkin timbul di tempat kerja, serta menjaga komunikasi terbuka dan efektif. Pentingnya manajemen sumber daya manusia ini bisa disoroti dan dari berbagai perspektif. Menurut SP Siagian, referensi dan pentingnya manajemen sumber daya manusia menyoroti dari 6 perspektif, yaitu perspektif politik, ekonomi, sosial, kultural, hukum, administrasi, dan teknologi. Dan yang keenam, pengertian perspektif ekonomi. Perspektif ekonomi adalah sudut pandang atau cara melihat dan menganalisis fenomena ekonomi. Hal ini mencakup kerangka pemikiran, teori, pendekatan, dan asumsi yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek ekonomi dalam masyarakat. Perspektif ekonomi mengacu pada berbagai aliran pemikiran dan teori ekonomi yang berbeda. Beberapa perspektif ekonomi yang umum meliputi perspektif ekonomi klasik. Perspektif ini berdasarkan pada gagasan-gagasan dari para ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo. Pendekatan ini menekankan pentingnya pasar bebas. Kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi dan keyakinan bahwa pasar akan mencapai keseimbangan secara otomatis. Yang B, perspektif ekonomi neoklasik. Perspektif ini merupakan pengembangan dari ekonomi klasik dan merupakan pendekatan yang dominan dalam ekonomi saat ini. Neoklasik menekankan pentingnya rasionalitas individu, utilitas penawaran dan permintaan, serta peran penting pasar dalam mengalokasikan sumber daya. Yang C, perspektif ekonomi Keynesian. Perspektif ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai respon terhadap depresi besar pada tahun 1930-an.
Keynesianisme menekankan peran pemerintah dalam mengatasi fluktuasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Yang D, perspektif ekonomi institusional. Perspektif ini menekankan pentingnya lembaga-lembaga ekonomi, aturan, norma, dan kebiasaan dalam membentuk perilaku ekonomi. Pendekatan ini melihat ekonomi sebagai sistem yang kompleks, yang terkait erat dengan faktor sosial, politik, dan budaya. Yang E, perspektif ekonomi Marxis. Perspektif ini didasarkan pada pemikiran Karl Marx dan mengemukakan bahwa ekonomi ditentukan oleh struktur sosial dan hubungan kelas. Pendekatan ini menekankan konflik antara pemilik modal, kapitalis, dan pekerja proletar, serta pentingnya perubahan sosial untuk mencapai masyarakat yang lebih dan adil. Yang F, perspektif politik. Perspektif politik dalam konteks manajemen sumber daya manusia MSDM dalam operasional perusahaan mencakup cara pandang yang menghubungkan praktik MSDM dengan dinamika politik dalam lingkungan bisnis dan masyarakat lebih luas. Beberapa poin penting untuk memahami perspektif politik dan MSDM adalah sebagai berikut. Yang pertama, regulasi pemerintah. Yang kedua, pengaruh kebijakan politik. Yang ketiga, hubungan dengan serikat pekerja. Yang keempat, dukungan pemerintah dan subsidi. Lanjut yang G, perspektif hukum. Mengacu pada sudut pandang atau cara memahami suatu masalah atau fenomena dari perspektif hukum. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia MSDM, dalam operasional perusahaan, perspektif hukum sangat penting karena berbagai peraturan, undang-undang, dan regulasi yang mengatur hubungan ketenaga kerjaan dan pengelolaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa poin penting untuk memahami perspektif hukum dalam SDM. Yang pertama, ketenaga kerjaan dan hubungan industrial. Yang kedua, kepatuhan hukum. Lanjut yang H, perspektif sosial dan kultural. Perspektif sosial kultural dalam pengelolaan SDM mengacu pada pengakuan terhadap pengaruh dan pentingnya faktor-faktor sosial dan budaya dalam konteks organisasi. Perspektif ini menekankan bahwa budaya organisasi dalam lingkungan sosial yang melingkupinya dapat mempengaruhi perilaku, nilai-nilai, hubungan antara individu di dalamnya. Yang I, perspektif teknologi. Perspektif teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia SDM mengacu pada pengakuan terhadap peran dan dampak teknologi dalam praktik SDM. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perspektif teknologi pengelolaan SDM. Yang pertama, automatisasi dan digitalisasi. Yang kedua, sistem manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, e-learning dan pelatihan online. Yang keempat, analitik SDM dan big data. Lanjut yang ke J, perspektif administrasi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia menekankan pentingnya aspek administratif dalam menjalankan fungsi SDM secara efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perspektif administrasi dalam pengelolaan SDM. Yang pertama, pengelolaan data karyawan. Yang kedua, proses penggajian. Yang ketiga, administrasi kepegawaian. Yang keempat, kepatuhan hukum dan peraturan. Yang kelima, pengarsipan dan dokumentasi. Ya, itu saja. Yaitu B, tujuan manajemen sumber daya manusia. Ya. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari sumber daya manusia. Gitu. Yang pertama yaitu pengembangan dan peningkatan karyawan. Apa itu? MSDM bertujuan untuk mengembangkan potensi karyawan dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka. Ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan, program pengembangan karir, pembinaan, dan program penghargaan dan pengakuan yang mendorong kinerja yang lebih baik. Yang nomor 2 yaitu meningkatkan kinerja organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut secara keseluruhan. Hal ini dapat melibatkan manajemen kerja yang efektif. Nah, penilaian kerja yang efektif
penyusunan tujuan yang terukur dan pengelolaan karyawan yang tidak memenuhi harapan. Manajemen sumber daya manusia juga berusaha meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisiensi kerja dalam organisasi. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Manajemen sumber daya manusia memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan memuaskan karyawan. Ini melibatkan pengakuan atas kontribusi karyawan, dan menyediakan kesempatan pengembangan dan promosi, menjaga keseimbangan kerja hidup, dan memastikan keadilan dalam perlakuan terhadap karyawan. Yang nomor 4 yaitu meningkatkan hubungan industrial dan manajemen konflik. Apa itu? Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara manajemen dan karyawan, serta antara serikat pekerja dan manajemen. Ini melibatkan manajemen konflik, negosiasi perjanjian kerja dengan sifat pekerja, dan penyelesaian sengketa yang adil. Yang terakhir yaitu manajemen kebijakan dan praktik hukum yang sesuai. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan dan praktek-praktek hukum yang berlaku. Nah, hal ini melibatkan pemenuhan hak karyawan, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Ya, mungkin itu hanya saja yang saya dari penjelasan yang B, dan akan diajukan oleh saudara Rizky Kamil. Saya Muhammad Rizky Kamil Ramadhani akan melanjutkan penjelasan dari Abdul Roziki Arif tadi. Sekarang yang C, ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dalam kurung MSDM dari berbagai aspek terkait dengan pengelolaan SDM. Ruang lingkup MSDM meliputi yang pertama, manajemen kinerja. Yang kedua, kompensasi dan penghargaan. Yang ketiga, manajemen hubungan karyawan. Yang keempat, manajemen karir. Yang kelima, manajemen hubungan industrial. Itu ada 5. Penjelasan yang pertama, manajemen kerja. Manajemen kinerja merupakan proses mengatur, mengukur, dan meningkatkan kinerja karyawan. Ini meliputi penetapan tujuan kinerja, umpan balik kinerja, evaluasi kinerja, pengenalan sistem insentif, dan pengelolaan karyawan yang tidak memenuhi harapan. Yang kedua, kompensasi dan penghargaan. Melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan administrasi imbalan dan penghargaan untuk karyawan. Ini termasuk perencanaan. Baik, saya akan menunjukkan presentasi dari Muhammad Rizky Kamil. D. Peran manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia (MSDM) meliputi berbagai aspek dalam pengelolaan SDM di organisasi. Berikut adalah beberapa peran utama MSDM. 1. Pengembangan dan peningkatan karyawan. MSDM memiliki peran dalam mengembangkan potensi karyawan dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan pembinaan karyawan dan program pengembangan karir. 2. Manajemen kinerja. MSDM bertugas mengatur, mengukur, dan meningkatkan kinerja karyawan. Ini mencakup penetapan tujuan kinerja, umpan balik kinerja, evaluasi kinerja, dan pengelolaan karyawan yang tidak memenuhi harapan. 3. Kompensasi dan penghargaan. MSDM bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola program kompensasi dan penghargaan bagi karyawan. Ini termasuk penetapan struktur gaji, pengelolaan tunjangan dan insentif, serta pengakuan
atas kontribusi karyawan yang baik. 4. Manajemen hubungan karyawan. MSDM memiliki peran dalam mengelola hubungan antara manajemen dan karyawan serta antara karyawan satu sama yang lain. Ini mencakup komunikasi internal, manajemen konflik, manajemen perubahan, dan mempromosikan iklim kerja yang positif dan produktif. 5. Manajemen karir. MSDM bertanggung jawab untuk membantu karyawan merencanakan dan mengembangkan jalur karir mereka dalam organisasi. Ini mencakup identifikasi peluang pengembangan program pembinaan karir dan manajemen mobilitas karyawan. Baik, terima kasih.